Di video kali ini kita akan membahas tentang backtesting dari trading makro fundamental. Loh, kok bisa? Kenapa selisih suku bunga, selisih JDP bisa jadi skor? Kenapa jadi 2? Kenapa jadi min 2? Kenapa yang ini 0? Kenapa yang ini min 6? Tentu ada aturannya. Ya. Aturan itu berasal dari sini. Tabel skor analisa GDP dan tabel skor selisih suku bunga. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi kita di backtesting ini kita membahas AUD USD dengan technicalnya kita batasi hanya membahas candlestick monthly, time frame monthly, dan untuk indikator makroekonomi yang kita olah ada dua, yaitu PDB, selisih PDB, dan suku bunga atau selisih suku bunganya. Nah, teman-teman, untuk makro fundamental di contoh ini yang kita bahas adalah makro fundamental dengan konteks komparasi eksternal. Sebenarnya ada lagi konteks yang satu lagi, yaitu makro fundamental dengan analisa makro internal, bukan eksternal tapi internal. Jadi ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu kita hanya melihat indikator ekonomi dari satu negara dengan menganggap tidak ada negara lain di dunia ini. Kalau komparasi eksternal artinya kita membandingkan kondisi ekonomi atau indikator makroekonomi satu negara dengan negara lain, di mana dua negara itu, jadi satu negara A dengan negara B, di mana negara A dan B itu satu kesatuan di dalam pasangan mata uang atau currency pair. Di contoh ini adalah AUD USD, berarti negara Australia kita bandingkan dengan negara Amerika Serikat. Kalau suku bunga ya kita bandingkan suku bunga Australia dengan suku bunga Amerika. Kalau GDP ya kita bandingkan GDP Australia dengan GDP Amerika Serikat. Oke, lalu penentuan tabel scoring ini dari mana? Dari kita bahas yang suku bunga dulu yang lebih gampang ya. Dari data mentahnya, teman-teman. Ini. Nah, ini data mentahnya, teman-teman. Jadi IR, ketika saya tulis IR itu interest rate atau suku bunga ya. Kita cari data mentah historis data suku bunga Australia. Dan kita juga cari data mentah historis suku bunga Amerika. Lalu kita selisihkan. Ya. Biru kurangi merah, AUD dikurangi USD. Suku bunganya diselisihkan. Kita juga bisa hitung swap per harinya, tapi ini tidak wajib, ini pengetahuan aja biar kita tahu swap positif atau negatif. Lalu kita korelasikan terhadap historis candlestick ya, close price candlestick AUD USD. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini ya dari chart monthly ya. Karena ini data monthly kita pakai chart monthly ya. Ini kan monthly. Kita pakai chart monthly close price, atau teman-teman bisa juga buka investing.com, ambil data historis monthly close price-nya saja. Oke. Itu juga boleh, bebas sih, yang penting konsisten aja sumbernya dari mana. Nah, teman-teman, dari dua ini yang saya beri simbol key warna kuning, dari dua data set ini kita buat grafik korelasi. Nah, ini yang merah itu selisih suku bunga, yang hijau itu harga AUD USD historis ya, dari tahun 90 sampai tahun 2019. Saya perkecil dulu biar lebih jelas. Nah, teman-teman, dari grafik ini diabaikan dulu kotaknya. Tujuan dari membuat grafik ini adalah kita melihat apakah ada korelasi antara data merah, data selisih suku bunga itu terhadap market, terhadap AUD USD close price-nya atau open price atau terserah, tapi biasanya close price ya. Nah, ternyata tampak sekali ada korelasi. Korelasi macam apa? Ketika harga merahnya turun, ketika si garis merah turun, si garis hijau juga turun. Ketika si garis merah naik, si garis hijau juga naik ya. Terlihat jelas ya, untuk yang contoh ini jelas sekali. Dia naik. Mungkin ada sedikit perbedaan. Apakah perbedaan timing, mungkin agak hijaunya telat atau hijaunya terlalu cepat. Itu tidak masalah, atau sesekali yang memang ada perbedaan
kita perlu ketahui, kita sadari bahwa penggerak harga audio USD bukan cuma suku bunga. Jadi bisa jadi ada ketidaksesuaian sesekali kayak ini ya, merahnya turun, ya dia cenderung sideways, nggak turun-turun banget, terus dia naik, ya naiknya agak telat, seperti itu ya. Simpelnya begitu. Tapi untuk contoh ini sangat-sangat jelas. Karena itu saya jelaskan pertama. Nah, tabel ini, teman-teman, dibuat berdasarkan grafik grafik yang ini. Menggunakan prinsip support resisten, intinya begitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan batas atasnya 5,5 dan di sini ada poin reversal, ini skornya naik terus reversal jadi skornya turun. Ada skor reversal di sini. Di level 4. Batas 5,5 dan reversal di 4. 5,5 ada di sini kira-kira. Di sini ada poin-poin reversal si garis merah, jadi yang kita perhatikan garis merah saja. Ada poin reversal, berarti ini ada level yang cukup penting. Dan di level 4 di sini ya, sebenarnya di sini reversalnya di sini. Di sini. Cuma kita buletin, ya, mungkin ini 4,1 atau 4,2. Cuma kita buletin, kita bulatkan menjadi 4% di tabel ini. Ya, mungkin teman-teman akan ada yang tidak setuju kenapa dibulatkan jadi 4, kenapa nggak 4,2 saja, kenapa ini 5,5, padahal kan ini juga 5,5 tidak begitu pas ya. Teman-teman lihat yang 5,5 tidak begitu pas, kenapa nggak 5,2 atau 5,3, sepertinya lebih pas di situ. Nah, teman-teman bisa ubah settingan angka-angka ini, ubah tabel-tabel ini menjadi berbagai versi, dan teman-teman bisa backtesting dari berbagai versi tabel suku bunga ini mana versi yang terbaik. Jadi ini mirip seperti kita ibaratkan indikator suku bunga ini, selisih suku bunga ini mirip seperti indikator teknikal. Teman-teman punya memakai sistem moving average. Moving average juga ada banyak settingan yang bisa dimodifikasi. Apakah periodenya, periode 60 candle, 14 candle, 100 candle, 50 candle, apa 200 candle, itu bisa diubah-ubah. Lalu mau pakai price closing price, moving average-nya pakai closing price, pakai median price atau pakai open price, kan bebas, dan hasilnya akan sedikit banyak berbeda antara settingan satu dengan settingan lain. Sama seperti itu, sama seperti analisa teknikal, maksud saya kita perlu melakukan backtesting untuk mendapatkan settingan indikator terbaik. Nah, begitu juga makro fundamental juga memerlukan settingan untuk mendapatkan indikator terbaik. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, begitu juga untuk analisa PDB atau JDP, sama, kita mengolah data mentah, kita mengambil data mentah. Ya, ini Australia dan juga ada GDP Amerika, lalu kita selisihkan, lalu kita korelasikan. Kalau tadi suku bunga korelasinya ke sini, kalau GDP relatif kita korelasikan ke sini. Bukan harga closing price bulanannya, tahunan kalau ini ya. Bukan closing price tahunannya, tapi selisihnya atau pergeseran harga dari marketnya, dari AUD USD-nya. Lalu kita buat chart korelasi ini, yang ini. Dan dari chart korelasi ini kita cari support resisten untuk garis merah, sehingga kita bisa mendapatkan settingan yang di sini. Tentu saja support resisten itu subjektif ya, setiap orang bisa beda-beda. Karena ada berbagai potensi support resisten yang bisa dipilih, maka kita bisa lakukan backtesting juga dari berbagai versi tabel analisa GDP. Oke, intinya begitu ya. Dari tabel ini kita konversi ini jadi ini. Konversi ini ya. Selisih GDP jadi skor. Begitu juga selisih suku bunga menjadi skor. Lalu sehingga hasil akhirnya kita dapat skor total atau skor komprehensif history data, yang kemudian kita bisa lakukan backtesting. Teman-teman, saya jelaskan backtestingnya singkat saja. Yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, tadi kita sudah bahas ini. Yang perlu kita perhatikan adalah warnanya, hijau, merah atau biru. Hijau itu uptrend, merah itu downtrend, biru itu sideways, dan stokastiknya. Saya juga mencatat kondisi stokastik dari MetaTrader 4 ini.
Jadi untuk teknikalnya adalah kita lihat tren dari candlestick, kita lihat stokastik, dan juga kita lihat CBR atau breakout candle. CBR-nya break naik atau break turun, break buy atau break sell. Sebenarnya di sebelahnya ada keterangan, tapi kita skip dulu ya, tidak perlu. Nah, kita mulai back testingnya ya, teman-teman. Idealnya adalah kalau ini hijau, maka ini juga dominan hijau. Kalau ini merah, maka ini dominan merah. Kita lihat bersama-sama. Kita lihat di sini sinyal makro fundamentalnya, sinyal makro masih tidak jelas, warnanya gonta-ganti. Lalu di sini mulai konsisten sinyalnya hijau atau buy. Nah, di sini ada reversal, merah jadi sideways, lalu jadi hijau, lalu jadi naik. Nah, dia konsisten hijau dan dia akhirnya hijau juga, seperti itu ya. Jadi untuk yang ini hijaunya lebih cepat, makronya lebih cepat dari si teknikal, dari candlesticknya. Nah, kemudian ada koreksi jadi tren turun, yang mana dikonfirmasi juga oleh dominan sell di sini. Nah, ini koreksi minor aja, pullback sedikit bisa diabaikan. Lalu dia kembali lagi jadi merah ya, tentu saja ini juga masih dominan merah. Lalu ini dominan hijau, dia hijau. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa ada keterkaitan antara makro dengan teknikal. Teman-teman, ini ada koreksi singkat ya, makronya terlambat ya. Jadi bergeser, koreksi singkat, dia terlambat doang. Tapi kalau teman-teman perhatikan teknikalnya, ada breakout sell di sini di Juli 2008 dan ada stochastic sell di Juli 2008. Artinya memang bahwa untuk timing, meskipun kita tahu makronya buy atau makronya sell, kita juga harus memperhatikan teknikal ya. Candle breakoutnya gimana, candle stokastiknya gimana. Karena ini sementara dia dominan buy lagi dan ya akhirnya tren naik kembali. Lalu dia menjadi tren turun lagi. Kita lihat makronya juga memang menunjukkan sinyal sell. Lalu ada koreksi-koreksi singkat, kita abaikan. Makronya juga mengkonfirmasi ada ketidakjelasan market, sehingga ada koreksi-koreksi yang tidak jelas di sini ya, koreksi singkat. Nah, yang paling menarik adalah di sini teman-teman, Oktober 2015. Secara candlestick dia tren naik, tapi secara makro sinyalnya tren turun, sinyalnya sell dan konsisten sell. Ada apa? 2015 Oktober. Ya, ini secara teknikal candlesticknya naik sampai sini. Padahal secara makro fundamental harusnya dia dominan sell atau dia turun. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan ternyata di sini ada stochastic monthly yang sinyal buy. Dan juga di sini ada candlestick yang breakout. Breakout ini kan kondisi sideways ya, ini tren turun, terus ada candle-candle kecil ini sideways, lalu dia breakout candle buy juga. Jadi breakout buy, stochastic buy, akhirnya dia buy. Ya. Di sini juga ada nih, saya tulis CBR buy, candlestick buy, stochastic buy. Nah, ini kembali lagi mengkonfirmasi bahwa ketika makro fundamental bilang sell, tapi sinyal teknikalnya tidak mendukung, justru menentang sinyal sell, dia memberikan sinyal buy teknikalnya. Jadi makro dan teknikal tidak cocok. Maka seperti yang diajarkan guru saya, kita tetap ikutin makro fundamental, tapi kita tunggu momen, kita menunggu, tidak entry sekarang. Kita tunggu sampai sampai analisa teknikalnya juga bilang sell, begitu. Dan akhirnya teman-teman bisa lihat di sini ada breakout sell. Dia kembali lagi jadi merah ya, dengan candlestick sell dan stochastic sell. Dia sesuai antara makro dengan teknikal. Sampai akhirnya ya Desember, Januari, Februari masih sell sampai sekarang. Jadi teman-teman bisa melihat dengan sangat-sangat jelas bahwa sinyal makro fundamental ini bisa memprediksi secara akurat candlestick monthly. Dengan catatan kita juga memperhatikan candle breakout dan indikator-indikator teknikal. Lalu berapa potensi profitnya dengan melakukan semua analisa ini yang begitu mendalam ya. Kita cari data masa lalu, kita buat grafik korelasi.